Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita berkumpul kembali dan kita boleh sama-sama beribadah. Saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab karena ada satu tema penting yang mau kita renungkan bersama. Kita memasuki minggu kedua Prapaskah yang berhubungan dengan kasih daripada Allah. Kalau minggu lalu kita bicara tentang kasih yang sejati, hari ini kita akan mengingat kembali kasih yang mula-mula. Saya mengajak kita membaca Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat pertama sampai 7, demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat kita sekalian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Berbahagia kita membaca firman Tuhan, dan kalau kita merenungkannya dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya lanjutkan, kita datang minta pertolongan pada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami telah membaca firman-Mu. Sekarang waktunya kami akan merenungkannya. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, dan berikanlah hikmat yang daripadamu Tuhan, supaya apa yang disampaikan nanti boleh jadi berkat, baik bagi dirinya yang menyampaikan, maupun bagi kami semua yang mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kasih yang mula-mula. The first love. Saudara, belakangan ini dunia itu mengobral kasih. Apalagi muncul orang-orang dari Korea mempopulerkan tangannya, entah gimana ya, entah benarnya gimana gitu ya. Pokoknya sedikit-sedikit love. Jadi diobral begitu saja. Nah, padahal kasih yang sesungguhnya tidak segampang begitu. Kasih yang sesungguhnya tidak segampang obrolan. Bisa kita ngomong kasih, tapi belum tentu kita mengasihi. Bisa kita mempraktekkan seperti kita mengasihi, tapi belum tentu kita mengasihi. Itu sebabnya, saudara, minggu lalu kita sudah pelajari tentang kasih sejati.
kasih daripada Allah. Hari ini kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu apa pentingnya bagi kita? Saudara, pertama kali waktu kita menerima kasih daripada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita merasakan begitu sukacita, begitu gembira. Seakan-akan kita mau berkata, apapun yang Tuhan mau, aku akan berikan kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan daripadaku, aku akan lakukan. Karena kita merasakan kasih Tuhan begitu besar. Dia telah menyelamatkan kita. Dia mati untuk kita. Kita yang mestinya masuk neraka, sekarang boleh masuk di surga. Itu merupakan satu ucapan syukur, kesenangan, kegembiraan yang sangat luar biasa sekali tentunya. Itu sebabnya saudara, semua orang merindukan akan kasih seperti demikian. Namun tunggu dulu saudara. Kasih yang dulu itu, yang pernah kita alami semula, dan kita rasakan semula, yang kita praktekkan semula, sekarang bagaimana? Apakah itu masih melekat dalam kehidupan kita? Di dalam Wahyu pasal 2 saudara, ini merupakan firman Tuhan dari kitab Wahyu kepada jemaat Efesus, ada 7. Ini yang pertama. Di situ firman Tuhan memuji jemaat di Efesus. Tadi sudah kita baca saudara. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala jeripayamu. Aku tahu segala perjuanganmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat. Aku tahu. Firman Tuhan demikian. Aku tahu bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut diri rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Aku tahu. Jadi jemaat di Efesus sangat pintar, cerdik. Mereka mengerti pengajaran yang benar. Sehingga mereka bisa membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang palsu. Saudara, seringkali kita ini dibodohi, ya saya katakan, atau kita ini terpengaruh. Yang penting dari mimbar itu khotbahnya enak didengar, menyenangkan. Kalau bisa bikin ketawa, senang sekali. Ya, saudara, makanan restoran itu selalu enak. Saya ulangi, makanan restoran selalu enak karena yang masak itu siapa? Koki yang luar biasa. Jadi kalau ada pembicara tamu yang datang, pendeta dari luar datang, dia pasti akan menyuguhkan, dia seperti seorang koki dari restoran, menyuguhkan makanan yang enak. Nah, kalau pendeta yang tiap hari saudara dengarkan khotbahnya itu seperti masakan mama di rumah gitu. Sudah bosan, sudah pernah makan. Asam garamnya pun sudah tahu berapa ukurannya. Nah, tapi saudara ingat, waktu saudara pergi tempat jauh, seperti sekarang kita melanglang buana begitu, kadangkala saudara, walaupun kita sudah berumur gitu, kita masih ingat dulu masakan mama itu bagaimana. Dulu masakan mama itu the best. Sehingga ada anak-anak yang mereka pulang kampung, mau mamanya yang masak makanan buat dia makan. Dia merasa kehilangan sekali kalau makanan masakan dari mamanya itu tidak ada. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jemaat di Efesus tahu, mereka bukan yang mendengar tentang yang enak-enak saja, mendengar yang menghibur-hibur saja, mendengar yang menyenangkan saja, tapi mereka bisa tahu mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Itu sebabnya mereka itu tidak ikut kepada, ayat ke-6 dikatakan, tidak ikut kepada Nikolaus dan
Mereka-mereka itu yang dibenci, tidak ikut kepada Nikolaus. Karena itu yang dibenci. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jemaat Efesus mengerti dengan jelas ajaran-ajarannya benar. Dilanjutkan dengan apa, saudara? Dan engkau tetap sabar menderita. Ini keistimewaan orang Efesus. Mereka sabar menderita. Sabar merasakan bagaimana mungkin dihina oleh orang lain karena mereka itu percaya pada Tuhan. Saudara, tanpa terasa kita mungkin tanda kutip pernah dihina. Ngapain kamu ke gereja percaya Yesus, toh kamu juga menderita sakit misalnya. Toh sakitmu gak sembuh-sembuh. Itu tetanggaku, mereka gak pernah ke gereja tapi kaya bukan main. Bisa ke luar negeri setahun bisa berulang kali. Warisannya banyak, rumah ada di mana-mana, setiap kota ada rumahnya. Kamu orang percaya, sudah mati-matian percaya Tuhan, apa yang dapat daripada Tuhanmu? Sering kita diajak demikian. Mereka tidak tahu bahwa orang percaya kepada Tuhan bukan masalah harta. Karena minggu-minggu lalu kita sudah katakan bahwa harta yang terbesar dan yang paling mahal dari dunia ini yang bisa kita terima adalah firman Tuhan. Kasih Tuhan itu merupakan harta yang paling besar. Jadi saudara, dengan adanya harta yang paling mahal, itu berarti kita ini sudah diubah oleh Tuhan. Kalau kita tetap bersandar pada kasih yang mula-mula, maka kita tidak akan pikirkan lagi yang lain. Kita mau fokus kepada Tuhan. Nah, ini orang Efesus, mereka itu bisa bersabar menghadapi penderitaan, kesulitan, dan berbagai masalah. Tetapi saudara, di dalam kebaikan mereka, ada hal yang merupakan keburukan. Itu sebab di ayat 4 dikatakan, namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, apa arti kasih yang semula itu? Kasih yang semula itu adalah kasih yang murni. Ketika orang jatuh cinta pertama, dan kemudian kemudian saling mengasihi sampai ke jenjang pernikahan, itu ada prosesnya. Tidak bisa katakan kita ketemu orang langsung apa istilahnya asang neo apa gitu ya, gak bisa langsung cinta, gak begitu. Ada prosesnya. Dan sampai dia sudah putuskan aku mengasihi dia, itu berarti dia harus benar-benar mengasihi. Dan kasih Tuhan itu seperti demikian. Dan kasih yang mula-mula itu mestinya demikian. Tetapi saudara, walaupun orang Efesus itu begitu giat bekerja buat Tuhan, tapi dia itu mereka kekurangan. Yaitu mereka itu lupa akan kasih yang mula-mula. Mereka lupa bahwa mereka pernah melakukan ini untuk Tuhan yang bagus. Seringkali saya mendengar ada orang bercerita, dulu waktu aku masih muda, aku begitu semangat melayani Tuhan. Aku rela berkorban, aku rela besuk, aku rela mengajar sekolah minggu, ikut paduan suara. Bahkan kalau minggu, hari-hariku hampir semuanya di gereja. Aku korbankan semuanya untuk Tuhan, memberikan persembahan, perpuluhan, semua aku lakukan. Yang menjadi pertanyaan adalah, sekarang ini bagaimana? Kita tidak bicara tentang dulu, kita bicara tentang hari ini. Kalau hari ini masih sama seperti dulu, itu berarti kita konsisten, tidak meninggalkan kasih yang mula-mula. Tapi apakah kita sama seperti orang Efesus? Dulu
saya rajin, dulu saya semangat. Tapi sekarang kakiku mulai sakit. Udahlah, biar yang muda-muda lakukan. Saudara, melayani Tuhan tidak ada yang bilang yang muda-muda lakukan. Kalau kerja yang lain oke lah. Tapi kalau melayani Tuhan tidak pernah berkata yang muda-muda lakukan. Karena melayani Tuhan tidak pernah berhenti. Sekali lagi, melayani Tuhan tidak pernah berhenti sampai pada kita bertemu dengan Dia. Tetap juga kita melayani Tuhan. Sampai di sorga ada puji-pujian yang luar biasa. Melayani Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak pernah berhenti, saudara. Tidak bilang, stop, saya sudah lanjut usia. Stop, saya sudah tua. Saya salut dengan seorang hamba Tuhan, pendeta yang terkenal, pendeta Stephen Tong. Dia umur 83 ya. 84. Setiap minggu itu masih 2 kali khotbah di mimbar. Ya, belum lagi hari-hari yang lain. Waktu dia masih muda, saudara, dia bisa minggu pagi khotbah di Jakarta, sore sudah di Singapura, nanti Senin sudah di Taiwan, entah hari apa lagi di mana-mana gitu, nanti balik lagi ke Jakarta, balik lagi begitu setiap hari bertahun-tahun. Sehingga menurut kesaksiannya dia ke Amerika saja sudah hampir 200 kali, saudara, mungkin lebih. Dia luar biasa. Saudara, kadang saya malu. Saya belum buat apa-apa buat Tuhan ya. Saya malu. Belum buat apa-apa buat Tuhan. Kalau mengingat kasih-Nya yang begitu luar biasa, kasih yang semula yang begitu luar biasa, saya itu apa? Masih seperti debu, masih seperti sampah, belum berbuat apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya maka orang Efesus ditegur oleh firman Tuhan. Jangan tinggalkan kasih yang mula-mula, karena kalian sudah tinggalkan kasih yang mula-mula. Kuncinya adalah bertobatlah. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Selama masih ada kesempatan bagi kita sekalian. Lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. 2 hari lalu saya terima berita kabar duka cita dari Medan. Ada seorang ibu yang dulunya guru sekolah minggu. Mereka di gereja besar ada sekolah minggu kecil buka sekolah minggu. Lalu pelan-pelan jadi sekolah. Dan dia jadi pimpinan sekolah, pindah lagi jadi sekolah sampai ada SMA, sampai muridnya ribuan, mungkin 2, 3, 4 ribuan, banyak sekali. Dia meninggal di usia 96. Dan semua orang memuji dia bahwa luar biasa pelayanannya sampai akhir riwayat hidupnya. Dan orang-orang seperti begini yang dapat memotivasikan kita, bukan? Bahwa mereka tidak berhenti walaupun sudah lanjut usia, tetap setia melayani Tuhan. Luar biasa, tidak ada alasan untuk stop melayani Tuhan. Bahkan sakit penyakit pun tidak mencegah kita untuk melayani Dia. Karena ada teman saya yang menderita penyakit kanker, dia buka persekutuan kanker pertama besar. Sesama orang-orang yang menderita penyakit kanker kumpul bersama melayani Tuhan. Jadi orang yang sakit pun bisa melayani Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak melayani Dia. Gitu. Kalau mengingat kasih yang mula-mula itu, saudara. Karena begitu besar kasih-Nya. Luar biasa untuk kita sekalian. Nah, saudara, di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Coba kita perhatikan. Kita kembali ya setelah Wahyu, Yohanes juga pernah tulis di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35.
Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kamu saling mengasihi. Orang yang memiliki kasih yang mula-mula, dia itu kalau ditanya, apakah engkau mengasihi orang lain? Dia sudah pasti. Kenapa, saudara? Karena dia itu mengasihi Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti. Saya bisa bayangkan kalau di dalam persekutuan kita itu semuanya ikut seperti apa yang Yohanes ajarkan. Perintah baru ini saling mengasihi, maka semua saling mengasihi. Orang yang saling mengasihi mengingat akan kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itu akan menguatkan satu dengan yang lain. Kasih yang mula-mula. Saudara, jikalau kita tanyakan, apa kasih yang mula-mula dari saudara sekalian yang saudara alami? Kapan itu saudara alami? Ada orang mengalaminya pada waktu mendengarkan kebaktian kebangunan rohani. Ada orang mengalami waktu dia ada masalah dalam kehidupannya, kemudian dia bertobat, dia merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya, dia menangis, berulang-ulang dia menangis, merasakan kasih Tuhan. Saudara, jikalau kita benar-benar mengasihi pada Tuhan, mestinya kasih itu tidak pernah luntur. Sekali lagi, jikalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, mestinya kasih itu tidak pernah luntur. Apa bedanya, saudara, kasih dari Tuhan yang mau kita praktekkan hari ini dengan kasih sesama manusia? Nah, saudara, kalau manusia itu berdasarkan syarat, ada syaratnya. Saya mengasihi dia, ada syaratnya. Karena apa? Karena dia baik. Karena apa? Karena dia cantik. Karena apa? Karena dia kaya kalau dia melihat hal materi. Karena apa? Karena dia itu punya jabatan. Aku mengasihi dia. Tetapi kalau dari Tuhan itu kasih yang tanpa syarat. Unconditional. Kasih yang tanpa syarat. Tidak melihat syarat. Karena apa? Ya tidak, karena apa? Karena mengasihi engkau. Lalu kasih daripada manusia itu berdasarkan perasaan. Perasaan itu sifatnya sementara. Kalau dia menyenangkan, aku mengasihi dia. Kalau kata-katanya dia menyakitkan, aku mengasihi dia. Satu kata menyakitkan kita, langsung kasihnya pun hilang. Itu kasih manusia. Tapi kasih daripada Tuhan itu yang kalau mau kita praktekkan itu berdasarkan komitmen. Kasih yang selama-lamanya. Itu sebabnya saudara bedakan antara orang yang memutuskan menikah dalam Tuhan. Dia mesti memakai kasih yang komitmen. Kenapa, saudara? Karena kalau pakai perasaan, hancur. Dia harus pakai komitmen yang sifatnya selama-lamanya. Apapun yang terjadi, walaupun dia baik, makanya firman Tuhan katakan, bukan firman Tuhan, waktu pasangan itu sedang menikah di hadapan pendeta, mereka pegang tangannya, dia katakan, waktu engkau susah, waktu engkau senang, waktu engkau kaya, waktu engkau miskin, ya semua disebutkan kan. Jadi bukan waktu engkau kaya aku mengasihi engkau, susah sayonara. Waktu engkau sehat aku mengasihi engkau, sakit sayonara. Bukan. Itu berdasarkan perasaan, tapi komitmen walaupun engkau sakit,
walaupun engkau miskin, walaupun engkau tanda kutip mungkin jahat, tetap akan terjalin mengasihi kembali. Karena komitmen, bukan berdasarkan perasaan. Dan sekali lagi, kasih manusia itu sifatnya itu egosentris. Sifatnya itu mau menang sendiri, mau punya saya. Saudara, kalau suatu hari ada seorang pemuda dan pemudi sedang pacaran, maka yang wanita tanya pada yang laki, berapa persen engkau sayang padaku? Kalau yang perempuan itu, kalau yang laki bilang katakan 99%, kira-kira yang perempuan mau terima nggak? Kalau ibu-ibu sedang pacaran dianggaplah. Lalu si laki katakan 99% aku sayang padamu. Terima nggak? Karena yang 1% dia masih ingat-ingat pacarnya yang lama. Tidak akan terima. Saudara, manusia saja tidak mau dikasih 1% pada orang lain. Itu manusia, tidak mau. Jangankan 99,999 masih sisa 0,9 punya orang, tidak mau juga. Mau 100%. Tentu kasih kepada Allah itu juga harus 100%, saudara. Tidak boleh kurang 100%. Yang menjadi masalah adalah seharusnya tidak jadi alasan. Manusia lemah. Tidak sanggup 100%. Kadang kita bisa gagal. Allah tetap mengasihi saya dan saudara sekalian. Itu luar biasa. Kenapa? Karena kasih daripada Allah itu adalah kasih komitmen, bukan perasaan. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya maka suatu hari ada seorang nenek, dia datang pada cucunya. Dia tanya pada cucunya, "Cucu, apakah kamu sayang padaku?" Cucunya diam. Lalu dia tanya lagi, "Cucu, apakah kamu sayang padaku?" Cucunya diam, 1000 bahasa. Lalu si nenek keluarkan dari dompetnya sebuah coklat besar begini. "Cucu, apakah kamu sayang padaku?" Dia lihat coklatnya. Sayang. Ya. "Seberapa besar kamu sayang pada nenek?" Begini, dia lihat ukuran coklat begini. Ya. Neneknya keluarkan lagi sebuah coklat yang panjang. Dia belinya di Trajojo mungkin panjang begitu. "Cucu, seberapa besar engkau sayang padaku?" Dia lihat coklatnya panjang sekali. Dia pun begini besar. "Saya sayang pada nenek," katanya. Jadi Yesus itu sayang pada kita begini besar. Begini besarnya sampai dia disalibkan di atas kayu salib. Tapi kalau neneknya simpan kembali coklatnya tadi yang panjang, yang pendek, simpan kembali. "Cucu, apakah kamu sayang padaku?" Dia pergi lagi main. Enggak lagi, orang enggak dikasih sama neneknya coklat. Kenapa, saudara? Karena cucunya itu pakai kasih yang temporary tadi, yang berdasarkan perasaan, yang bisa hilang kalau tidak ada coklat. Tapi kasih daripada Tuhan tetap kita, kalau kita mau praktekkan, yang itu merupakan kasih agape, yang kalau tidak ada coklat pun kita bisa mengasihi. Apa untungnya Yesus berada di atas kayu salib bagi dia? Dia mati, menderita, sakit, dicambuk. Tetapi yang beruntung adalah manusia kan, yang mendapatkan keselamatan. Boleh dihapuskan dosanya, masuk ke surga. Seringkali kita praktekkan kasih itu berdasarkan kasih perasaan. Apa untungnya saya melayani Tuhan? Kalau untuk Tuhan, udahlah yang cincai-cincai. Dulu waktu saya melayani sebuah gereja sedang pembangunan.
Lalu ada seorang majelis katakan, kita sudah pasang apa namanya? Istilahnya apa ya? Pintu. Gagang pintunya kita gak pakai yang mahal-mahal katanya. Kita cari yang murah aja. Kenapa? Karena banyak orang yang pegang nanti cepat rusak. Ada seorang majelis lain katakan, tidak boleh. Untuk Tuhan harus kasih yang paling mahal. Yang paling bagus. Kalau dia mau rusak, terserah dia. Berarti orang itu tidak mencintai Tuhan sehingga sembarang pakai pintu gereja. Buka pintu gereja. Sembarang banting-banting dan sebagainya. Nah saudara, jadi kalau kita cinta pada Tuhan, kita pasti akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan hidup kita, bahkan waktu kita. Saudara, melayani Tuhan itu tidak harus berupa materi, tidak. Tapi melayani Tuhan kita bisa serahkan waktu kita. Serahkan hidup kita untuk Tuhan. Banyak cara saudara kita melayani Dia tuh, saudara. Kalau kita mau lakukan. Kalau di Amerika, ya apalagi di Amerika banyak. Kadang saya pikir-pikir, saya gak pernah pelajari di seminari. Jemput orang di airport, itu termasuk pelayanan juga. Bantu orang ngantar dia ke sekolah. Bantu dia urus ini dan itu. Sekarang agak kurang aja, kenapa? Karena sudah ada media sosial, mungkin gampang cari orang bantu. Kalau zaman dulu 10 tahun, 20 tahun lalu, itu sangat diperlukan. Itu termasuk pelayanan di tempat ini. Bantu orang menerjemahkan di dokter rumah sakit. Itu juga pelayanan. Jemput orang dulu, jemput di mana-mana gitu, bantu mereka, itu juga pelayanan. Tambah lagi sekarang ada pelayanan lain kalau di gereja lagi yang benar-benar berurusan dengan gereja, mungkin bagian konsumsi, bagian kebersihan, karena di gereja kita itu setahun sekali ada kerjasama untuk membersihkan. Itu semua termasuk pelayanan, saudara. Saya pernah ceritakan kepada teman-teman di Indonesia waktu saya khotbah. Saya bilang, kalian mesti marah karena ada banyak pelayanan kalian diambil oleh orang lain. Punya supir gereja mereka, punya gak perlu. Kalau masak gak perlu, mereka tinggal pesan, telepon di restoran, mat datang sendiri. Gak perlu penterjemah ke rumah sakit, karena pakai bahasa Indonesia. Banyak pelayanan kalian yang diambil orang lain. Mereka bayar orang untuk bekerja bagi gereja. Nah saudara, kalau kita punya kasih yang mula-mula, maka kita melihat begitu besar kasih Tuhan, begitu luasnya kasih Dia kepada kita, begitu luar biasa Dia kepada kita, sampai Dia rela mati untuk kita. Itu bukan main-main, saudara. Dia rela mati untuk kita, itu bukan main-main. Itu artinya begitu seriusnya Allah merencanakan kasih buat kita. Dengan demikian, kasih itu perlu ketaatan. Makanya Allah itu kasih, tapi kalau dilanjutkan lagi, Allah itu juga adil. Kalau kita ingatkan anak kita, jangan begini ya, jangan begini ya, tapi ada kalau engkau begini, maka. Makanya itu adalah untuk keadilan. Jangan begini. Kalau engkau tetap begini, maka itu keadilan. Barangkali sebagian ibu-ibu pernah praktekkan dulu kepada anak-anaknya. Sekarang mungkin praktekkan kepada cucu. Jangan begini. Kalau begini, maka akan begini. Firman Tuhan katakan, jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Kalau tetap ditinggalkan, maka akan dihukum. Maka harus bertobat. Bertobat. Jadi penting ketaatan.
Kalau saya mengasihi seseorang, baik itu anak maupun cucu, kalau dia tidak taat, bagaimana? Kita sayang pada dia, dia tidak taat. Kita mengasihi dia, tetap saya tidak taat. Maka firman Tuhan katakan itu ada yang disebut dengan anak-anak gampang. Anak-anak yang mengentengkan nasihat orang tua. Anak-anak yang mengentengkan nasihat firman Tuhan. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh, tetap pada fokus mengasihi dia. Dia tidak mengentengkan kasih Tuhan. Tidak meremehkan pengorbanan Kristus. Tidak meremehkan salib Kristus. Nanti akhir bulan itu tepatnya minggu terakhir pada bulan Maret, kita akan memperingati Hari Paskah. Jumatnya adalah Jumat Agung. Mengingat bagaimana Yesus datang ke dunia ini waktu kita rayakan di hari Natal. Dia itu disalibkan di atas kayu salib untuk kita semua. Yang sekali lagi, kasih itu tidak boleh diremehkan. Karena mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Menyelamatkan kita dari dosa. Kalau dia tidak mati di atas kayu salib, maka kita semuanya binasa. Dengan demikian saudara yang dikasihi Tuhan, detik ini juga saudara, kita refleksi, evaluasi hidup kita masing-masing. Apakah kita ini sungguh-sungguh masih mengasihi Tuhan? 100% seperti pada mulanya. Wahyu pasal 2 mengingatkan pada kita, kembalilah kepada kasih yang semula itu. Berjuanglah melawan godaan yang membuat kita berkurang mengasihi Tuhan. Sadarlah bahwa ada konsekuensi besar kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, firman Tuhan tentang kasih yang mula-mula mengingatkan kami bahwa ada satu masa pada masa lalu kami begitu semangat, begitu setia, begitu berkobar-kobar ingin mencintai Engkau. Namun Tuhan, kami mau bertanya pada diri kami sendiri, apakah kobaran itu masih ada? Apakah sekarang sudah berubah? Kalau dulu panas, sekarang suam-suam kuku, bahkan hampir menjadi dingin. Ampuni kami Tuhan. Sadarkan kami secepatnya Tuhan. Selama ada kesempatan berubah, Tuhan kobarkan kembali api bakaran kasih yang semula itu bagi kami semua. Supaya kami lebih rajin, supaya kami lebih giat, supaya kami lebih semangat, supaya kami rela berkorban juga bagi Tuhan yang telah berkorban untuk kami semua. Tuhan, kami serahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Pakailah setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada hari ini. Kami bukan hanya datang, duduk, kemudian dengar firman Tuhan, kongko-kongko, lalu pulang. Kami mau datang mendengarkan firman Tuhan, tapi kami praktekkan firman Tuhan itu di mana kami berada. Kami mau berkobar-kobar mengasihi Tuhan, tetap setia pada Tuhan, sehingga kami boleh melayani Engkau dengan lebih sungguh lagi. Pakai kami Tuhan, selama kami masih diberikan tubuh yang sehat. Pakai kami Tuhan, selama kami masih diberi kesempatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.